Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini Jumat 19 Juni 2026 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Pemerintah Kota Jakarta Selatan bergerak cepat meminta petugas PLN mencopot kabel yang menjuntai di Jalan Lauser, Kebayoran Baru. Ini dilakukan setelah sebelumnya kabel tersebut menjadi penyebab kecelakaan pemotor yang merupakan pelajar SMA Negeri 6 Jakarta. Dalam peristiwa ini, 1 pelajar meninggal, sementara 1 lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit. Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurrahman, meninjau langsung proyek MRT Jakarta fase 2A di Stasiun Monas. Ia mengapresiasi progres pembangunan yang secara keseluruhan telah mencapai 60%. Sementara itu, pihak MRT Jakarta terus mentargetkan operasional pada akhir 2027 mendatang bisa tercapai. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama Yayasan Sedulur Bunda Milenial berhasil memecahkan rekor muri untuk pembuatan ekoenzim serentak dengan peserta terbanyak. Melibatkan lebih dari 6.000 orang, kegiatan ini adalah upaya pengurangan sampah melalui pemanfaatan limbah organik rumah tangga. Selain mengurangi volume sampah, ekoenzim juga bermanfaat untuk memulihkan kualitas air sungai. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Jakarta siap jadi motor transformasi digital nasional. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI diyakini mampu membawa Jakarta menembus posisi 60 kota global tahun ini. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menjadi pembicara utama Indonesia Summit 2026. Pramono optimis tahun ini Jakarta naik dari posisi 71 ke jajaran 60 Global City Index. Pramono menyatakan data dan teknologi digital kini menjadi faktor penentu daya saing sebuah kota. Beberapa inovasi yang sudah berjalan diantaranya adalah Intelligent Traffic Control System, aplikasi Jaki, dan Jakarta 1. Apa yang sudah dimanfaatkan di Jakarta untuk berkaitan dengan artificial intelligence dan sebagainya. Alhamdulillah dengan berbagai perbaikan yang dilakukan, kita sekarang menjadi 71. Dan target saya di tahun ini mudah-mudahan kita sudah di angka 60. 60 lebih lah, tapi di angka 60. Apakah bisa? Saya yakin bisa. Kalau kemudian apa yang sekarang ini kita rencanakan, kita bangun, bisa terwujudkan. Tidak hanya fokus pada teknologi, Pramono Anung juga memastikan akses transportasi publik seperti MRT dan Transjakarta yang kini konektivitasnya mencapai 93% akan terus dikembangkan agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok rentan. Dengan strategi ini, transformasi digital diharapkan tidak hanya memperkuat daya saing Jakarta di kancah global, tetapi juga nyata meningkatkan kualitas hidup warganya. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta, siap-siap nih warga Jakarta, kita bakal punya fasilitas baru lagi. Nggak cuma 1 loh, langsung 2 sekaligus. Ada KRL Jakarta International Stadium dan wajah baru HR Rasuna Said. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meresmikan 2 proyek sekaligus dalam pekan depan. Dalam Indonesia Summit di Kebayoran Baru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kawasan HR Rasuna Said kini telah ditata menjadi koridor yang lebih ramah pejalan kaki dan pengguna transportasi umum. Peresmian yang dijadwalkan pada Minggu 21 Juni ini sekaligus menjadi jawaban atas persoalan tiang monorel yang lama terbengkalai. Misalnya, Jalan Rasuna Said, monorel yang dibangun zaman Pak Sutioso, lebih dari 21 tahun monorelnya mangkrak. Tidak ada yang menyelesaikan itu. Besok tanggal 21 Juni
saya akan meresmikan Jalan Rasuna Said dengan wajah yang baru dan saya yakin akan kemacetan berkurang banyak. Selain kawasan Rasuna Said, Pemprov DKI juga akan meresmikan stasiun KRL JIS pada Senin 22 Juni mendatang. Langkah ini diambil untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi saat ada pertandingan ataupun konser. Bahkan Pemprov DKI telah membangun jembatan penghubung sepanjang 300 meter antara kawasan JIS dan Ancol. Dengan fasilitas tersebut, pengunjung nantinya akan dapat memarkir kendaraan di Ancol lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju stadion. Kedua proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas mobilitas warga sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Untuk Anda yang ingin berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran 2026, jangan lupa ya, kunjungi anjungan Pemprov DKI Jakarta di Hall C1. Anda tidak hanya bisa menikmati hiburan dan bawa pulang merchandise gratis, tapi juga berbagai layanan dari OPD dan BUMD DKI Jakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut informasinya. Halo warga Jakarta, segmen Info Jakarta kali ini langsung dari Jakarta Fair Kemayoran 2026. Warga Jakarta yang ingin datang ke Jakarta Fair Kemayoran, jangan lupa kunjungi anjungan Pemprov DKI Jakarta yang ada di Hall C1. Di sini bukan cuma stand SKPD dan BUMD DKI, tapi Anda juga dapat layanan langsung dan info terbaru program Pemprov DKI Jakarta. Ada stand Dinas Kesehatan yang berikan layanan cek kesehatan gratis. Stand Bapenda DKI Jakarta yang bisa dimanfaatkan warga untuk bayar pajak PBB, PKB, BBNKB, dan biasanya ada diskon penghapusan denda. Ada juga Pamjaya yang berikan layanan daftar pasang baru, dan masih banyak lagi stand Pemprov DKI Jakarta yang wajib warga Jakarta kunjungi. Jangan lupa ya, selain urus administrasi, tiap dinas juga ada games berhadiah dan biasanya dapat merchandise. Dina Marcelina, Berita Jakarta melaporkan langsung dari Jakarta Fair Kemayoran 2026. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Warga Jakarta diminta tetap waspada terhadap segala perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.